Halo, selamat pagi. Semoga teman-teman di sini sehat selalu ya. Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Dion Saputra, bisa panggil Kak Dion. Kakak merupakan pengajar Olimpiade Ekonomi dan kakak merupakan alumni dari S1 Ilmu Ekonomi UGM. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait ekonomi, tapi sebelum itu mungkin teman-teman di sini masih bingung atau mungkin masih kepo gitu ya terkait dengan pembelajaran kita dan juga bagaimana sih Kak Dion belajar atau mengajar terkait dengan ekonomi. Nah, kakak untuk izin saya screen dulu terkait dengan pembelajaran kita. Jadi, teman-teman dalam channel YouTube kakak ini, kakak akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan Olimpiade, terkait dengan sharing-sharing beasiswa, PTN, bedah kampus, kemudian juga beasiswa dan seterusnya. Dan kita lebih sering akan membahas terkait dengan materi-materi Olimpiade maupun juga soal-soal dan juga pembahasannya. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman kepo gitu ya, gimana sih kakak gitu ya selama kuliah. Jadi kakak merupakan salah satu lulusan tercepat dari UGM dan juga kakak lulus kurang dari 4 tahun. Kemudian saat ini kakak bekerja sebagai asisten peneliti di sebuah lembaga riset dan juga kakak sebagai pengajar Olimpiade. Karena kakak dulu waktu SMA sama seperti adik-adik dulu alumni dari Olimpiade. Dan saat ini kakak sedang mengajar, sering berhubungan dengan siswa-siswa seperti teman-teman di sini, mengajar, kemudian juga berbagi dan juga mentoring adik-adik persiapan KSN. Hingga kakak punya banyak sekali binaan-binaan yang lulus dapat medali di KSN. Dan kalau misalnya teman-teman ingin tahu ya, kakak punya cita-cita besar untuk menjadi dosen. Ya, syukur-syukur bisa kalau misalnya jadi profesor ya. Cuma ini merupakan salah satu mimpi kita gitu ya. Dan teman-teman pasti di sini semuanya memiliki mimpi-mimpi besar terkait dengan cita-cita teman-teman. Nah, kita akan mulai belajar dari materi pertama, dari awal kita belajar tadi yang sudah Kak share ke teman-teman. Kita akan belajar materi pertama ini mengenai konsep ilmu ekonomi. Dan apa sih ilmu ekonomi itu? Mungkin kalian sudah paham. Kita langsung ke soalnya aja. Jadi, dalam hal ini kita hanya sangat singkat bahas, tapi ini sangat bermanfaat dan juga akan membuat teman-teman bakal paham benar-benar terkait dengan materi ekonomi. Nah, dalam konsep ilmu ekonomi, kita akan belajar terkait dengan konsep salah satunya adalah terkait dengan skalabilitas. Dan biasanya soal-soal yang berhubungan Olimpiade berkaitan dengan seperti kalau bab pertama di kelas 10 teman-teman belajar konsep ilmu ekonomi, pengertian dasar apa itu ilmu ekonomi, teman-teman sudah belajar ekonomi mikro, ekonomi makro dan seterusnya. Kalian belajar terkait dengan masalah kelangkaan, muncul sebuah choice atau pilihan, kemudian sini skalabilitas dan sebagainya. Nah, misalkan sini ada soal nih buat teman-teman. Misalkan Joni saat ini kelas 12 dan dia merupakan lulusan dari SMK nantinya. Nah, dia bingung nih, ada berbagai pilihan yang akan dia ambil ketika dia ingin melanjutkan masa depannya. Misalkan Joni dihadapi dengan misalkan dia karena lulusannya SMK-nya otomotif, dia bisa bekerja di mobil Astra dengan gaji 4 juta per bulan atau bekerja di bengkel motor Honda dengan gaji 3 juta per bulan dengan durasi jam bekerja per harinya adalah 8 jam, ataupun dia juga bisa memutuskan untuk lanjut kuliah nih dengan jurusan yang relevan ketika di SMK, yaitu di sekolah vokasi UGM misalkan dengan jurusan teknik alat berat dengan masa studi 4 tahun. Nah, ketika itu misalkan Joni memutuskan untuk lanjut kuliah. Ketika Joni lanjut kuliah, nah yang ditanyakan, manakah yang termasuk opportunity cost atau biaya peluang yang harus direlakan oleh Joni? Apakah dia bekerja pertama pilihan A, B, C, D, atau E? Yang A bekerja di mobil Astra, bengkel mobil Astra, yang B Honda dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat. Nah, dari ini kalian mungkin udah kebayang nih jawaban yang mana nih? Apakah A, B, C, D, atau E? Tentu kalian sudah paham sekali ya. Dan ada juga yang salah kaprah di sini bagi teman-teman Olimpiade. Dia menjumlahkan, dia bekerja di hilang kesempatannya bekerja di bengkel motor dan juga mobil kayak gitu. Nah, kita akan coba menyelesaikannya.
Bagaimana terkait dengan biaya peluang atau opportunity cost? Nah, kita tahu biaya peluang atau kita sebut sebagai opportunity cost, disebut juga sebagai istilahnya adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan yang menurut kita adalah kesempatan terbesar yang tidak kita ambil karena kita memilih alternatif yang kita ambil, yang kita inginkan. Nah, intinya adalah konsep opportunity cost ini kita berhubungan dengan waktu. Misalkan Joni tadi memutuskan untuk lanjut kuliah, manakah pengorbanannya yang paling besar yang tidak diambil? Tadi bengkel mobil gajinya 4 juta, sedangkan sedangkan Honda 3 juta. Nah, tidak bisa kita bekerja 2 tempat sekaligus karena tadi full time ya 8 jam per hari. Maka dia harus pilih salah satu kesempatan yang tidak dia ambil. Paling besar kerugiannya yaitu jawaban yang tepat adalah A, bekerja di bengkel mobil Astra dengan gaji 4 juta per bulan. Bukan jawabannya yang C, misalkan dia bekerja sambil kuliah. Sangat susah untuk membagi waktunya karena biaya peluang sangat identik dengan waktu. Kita sebut sebagai biaya kesempatan. Nah, itu nggak bisa. Maupun juga E gitu. Misalkan kalau teman menjawab bekerja di mobil Astra dan bengkel motor, itu mustahil bekerja 16 jam per hari gitu ya. Nah, dengan gaji 7 juta nggak mungkin. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan apa yang dimaksud dengan biaya peluang, dan kita intinya adalah kalau misalkan biaya peluang sangat berhubungan dengan kesempatan yang tidak kita ambil, yang tidak kita pilih kayak gitu. PSK ini contoh-contoh yang biasa di soal-soal KSK tuh muncul di soal-soal pertama tuh. Teman-teman misalkan lulusan FK ingin punya pilihan seterusnya dan hal-hal lain yang bisa kita lihat itu sangat sering nih muncul di soal-soal KSK maupun juga soal-soal KSP maupun KSN. Nah, kita akan lanjut di soal berikutnya yang berkaitan dengan masalah kelangkaan. Nah, mungkin di sini teman-teman ada berbagai macam soal nih, ada berbagai macam pernyataan. Misalkan di bawah ini diberikan sebuah fenomena terkait dengan masalah kelangkaan dalam kegiatan ekonomi. Nah, kali ini pilihan pertama, kayu jati semakin sulit dicari dan tidak ditemukan manapun. Yang B, harga masker ketika pandemi COVID-19 itu semakin mahal karena orang-orang membelinya sangat banyak gitu ya, jumlah stoknya, supply-nya akan semakin berkurang. Dan C, harga cabai dan bawang merah semakin murah karena panen melimpah. Yang D, terjadi kenaikan harga beras, gula, sehingga terhambat proses penyaluran atau distribusinya. Dan terakhir, penggunaan BBM semakin dibatasi karena salah satu kita tahu BBM itu sumber daya yang tidak ramah lingkungan dan juga tidak dapat diperbarui. Nah, dari sini yang manakah yang termasuk masalah kelangkaan? Dalam ekonomi disebut sebagai scarcity. Silakan teman-teman tentukan terlebih dahulu sebelum kita jawab bareng-bareng. Oke. Nah, kita akan coba selesaikan. Nah, dalam hal ini, masalah kelangkaan merupakan masalah yang sering muncul di soal-soal Olimpiade, dan juga masalah kelangkaan atau scarcity merupakan masalah penting karena kita tahu kelangkaan merupakan keterbatasan sumber daya yang tersedia, tidak hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusia, sumber daya kemampuan, skill gitu ya, teknologi dan hal-hal lain yang bisa kita lihat. Jadi jangan kita sempitkan masalah kelangkaan ini dengan masalah sumber daya alam aja, tapi juga bisa skill manusianya yang masih minim dan hal-hal lainnya. Dan kita tahu kalau misalkan terbatasnya sumber daya, berarti karena kita tahu kita punya keinginan yang tidak terbatas. Jumlah manusia sangat banyak di permukaan bumi ini, tapi kita dihadapi dengan keterbatasan sumber daya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu maka kita bisa membuat sebuah skala prioritas, kita sebut sebagai priority scale. Dalam hal ini kita melihat penggunaan yang benar-benar urgent, yang benar-benar penting, yang itu kita dahulukan. Nah, jadi berdasarkan kalian punya pilihan A, B, C, dan D, kita bikin skala prioritas yang paling kita butuhkan hingga yang tidak kita butuhkan. Nah, terkait dengan soal tadi, ada berbagai macam ciri-ciri kelangkaan yang perlu kita lihat. Kalau harga mahal, belum tentu dia langka. Kalau misalkan dia inflasi, semakin susah, dan seterusnya, itu belum tentu langka. Intinya adalah, kalau masalah scarcity atau kelangkaan, pertama adalah jumlah sumber daya semakin menipis. Artinya semakin sulit dia kita cari atau kita temukan. Nah, kedua, diikuti dengan semakin melonjaknya atau naiknya harga tersebut kayak gitu. Kalau misalkan
barangnya masih tersedia, masih gampang ditemukan, itu belum terjadi kelangkaan. Atau hanya terjadi yang poin kedua, ciri kedua, yaitu harganya mahal tapi masih bisa kita temukan, bukan termasuk kelangkaan. Intinya adalah kalau kelangkaan ada terdapat lebih kurang dua ciri-cirinya. Pertama adalah jumlah stok supply-nya semakin berkurang, sedikit, dan susah untuk ditemukan. Kalau semakin menipis, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya sulit kita temukan, di mana-mana hampir tidak ada. Nah, itu salah satu faktor penting terjadi kelangkaan. Dan kedua, biasanya semakin susah ditemukan karena nanti berdampak terhadap naiknya meroketnya harga barang. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu kayu jati semakin sulit dicari dan tidak kita temukan dimanapun. Nah, jadi kalau misalkan kita analisis yang jawaban yang B, belum termasuk kelangkaan, karena kalau masker masih kita temukan, maupun meskipun jumlah maskernya semakin berkurang atau sedikit. Nah, itu bukan kelangkaan. Yang C, harga murah, maka semakin banyak jumlahnya, bukan termasuk kelangkaan. Yang D, meskipun harga beras dan gula itu terhambat prosesnya dan mengakibatkan nanti kemungkinan naiknya harga barang cabai dan harga beras dan gula, tapi belum tentu itu terjadi kelangkaan. Dan maupun jawabannya E, itu bukan termasuk dari kelangkaan. Nah, seperti itu. Dan demikian pembelajaran kita. Topik pertama ini sangat singkat dan ini benar-benar semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Semangat terus dalam meraih prestasi-prestasi gemilang dan salam Olimpiade. Silakan teman-teman terus pantaui channel kita dalam hal pembelajaran ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.